Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Hari ini Ustazah telah rangkumkan materi tambahan di tema 3 beserta beberapa tambahan dari tema 1 dan 2. Sudah siapkah anak-anakku semua? Nah, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Kolase, mosaik, dan montase. Yang pertama adalah kolase. Kolase adalah karya seni rupa 2 dimensi yang menggunakan bermacam paduan bahan dan ditempelkan pada permukaan gambar. Nah, jadi kolase itu adalah menggunakan bermacam paduan bahan. Jadi bahannya tidak harus dengan jenis yang sama. Jadi di sini contohnya di gambar ini ada daun, ada kertas, ada bunga seperti itu. Kemudian dijadikan satu. Itu disebut dengan kolase. Nah, kalau bahan alam yang dapat digunakan itu ada bunga kering, daun kering, biji kering, dan bisa juga ranting kering seperti itu ya. Jadi diingat lagi, kolase itu perpaduan berbagai macam bahan. Itu disebut dengan kolase ya, anak-anak semua. Yang kedua adalah mosaik, yaitu karya seni rupa 2 atau 3 dimensi yang dibuat menggunakan potongan bahan berukuran kecil dan sejenis untuk ditempel pada sebuah bidang. Jadi kalau mosaik itu menggunakan bahan yang sejenis. Nih, misalnya pada contoh yang Ustazah tampilkan di layar itu menggunakan kertas. Jadi semuanya menggunakan kertas seperti itu, atau bahan yang sejenis. Misalnya batu dengan keramik seperti itu. Itu namanya mosaik ya. Jadi bahannya kecil dan sejenis. Bahan yang bisa digunakan yang lainnya ada kertas, batu, biji-bijian, kaca, korek api, dan lain sebagainya. Yang penting dalam mosaik itu bahannya sejenis ya. Diingat kembali ya Nana, mosaik itu bahannya sejenis. Yang ketiga adalah montase. Montase adalah karya seni dengan menggabungkan beberapa gambar yang dipotong, kemudian ditempel bersama sehingga membentuk gambar yang memiliki makna baru. Ya. Misalnya coba anak-anak perhatikan di contoh ini. Yang bawah itu ada gambar Power Ranger, ada SpongeBob, ada juga dinosaurus. Nah, itu dipotong masing-masing kemudian ditempelkan pada sebuah gambar pegunungan seperti itu. Jadi munculkan cerita yang berbeda, makna yang berbeda. Nah, itu disebut dengan montase. Bahan-bahan yang bisa digunakan itu ada dari majalah, buku, atau koran seperti itu. Jadi, montase adalah menggabungkan beberapa gambar yang dipotong seperti yang sudah Ustazah contohkan berikut ini ya. Setelah kita mempelajari kolase, mosaik, dan montase, sekarang kita lanjutkan ke apresiasi seni. Apresiasi seni adalah penilaian terhadap suatu karya seni, mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai makna yang terkandung dalam karya tersebut. Tujuannya adalah memberi semangat dan memotivasi pembuat karya seni atas karyanya. Nah, jadi apresiasi itu memberi penilaian atau pujian terhadap suatu seni. Misalnya, seni itu masih ada kekurangan, anak-anak bisa memberikan usulan perbaikan supaya pembuat karya seni itu memperbaiki menjadi lebih indah lagi, seperti itu. Sekarang contoh apresiasi seni. Nah, di sini ada gambar mosaik burung bangau di pinggir danau ya menurut Ustazah. Kemudian apresiasi seninya, karya seni di samping berbentuk burung bangau di pinggir danau. Bahan yang digunakan adalah potongan kertas origami. Nah, kemudian Ustazah jelaskan pembagian penggunaan kertas origaminya. Misalnya burung bangaunya berwarna merah, mataharinya berwarna kuning, dan sebagainya. Kemudian di sana setelah Ustazah tuliskan dengan warna merah,
Menurut saya, pemilihan warna pada karya ini sudah sesuai dan bagus, sehingga hasil dari mosaik ini terlihat sangat indah. Nah, dapat anak-anak amati ya, bahwa di apresiasi seni ini, kita pertama mengamati dahulu apa yang ada di gambar karya seni itu. Setelah kita amati, kita kenali, kemudian kita berikan pujian. Nah, jika masih membutuhkan perbaikan, kita tambahkan perbaikan di situ. Ini adalah contoh apresiasi karya seni. Fungsi musik dalam sebuah tarian. Yang pertama ada memberi irama. Nah, memberi irama ini juga mengatur waktu ya, ketika kita tampil misalnya harus pindah ke sana, kemudian pindah ke kanan, pindah ke kiri. Nah, itu kita bisa menggunakan musik. Kemudian memberi gambaran suasana pada tarian. Misalnya dalam tarian itu suasananya sedih atau suasananya menegangkan. Nah, itu juga didukung dengan musik yang mengiringinya. Kemudian membantu mempertegas ekspresi tarian. Nah, itu tadi misalnya ekspresinya sedang sedih. Nah, itu musik itu juga membantu mempertegas ekspresi sedih itu agar lebih terasa nyata dan memberikan rangsangan bagi penari, seperti itu. Komposisi gerakan dalam tari. Nah, dalam bergerak dalam tari itu ada 5. Yang pertama ada kesatuan, yaitu gerak tari dilakukan setiap penari itu harus ada kesatuan. Tapi dalam komposisi tari ini juga harus selang-seling. Ya, jadi harus dibuat selang-seling. Kemudian terkadang juga harus terpecah. Kemudian yang keempat harus ada silih berganti. Jadi terkadang ada gerakan yang diulang atau dimulai oleh penari tertentu secara bergantian. Kemudian yang kelima adalah balance atau keseimbangan, yaitu seimbang dalam gerak tari dan posisi menari. Misalnya dalam bergerak, kemudian posisi menarinya misalnya terlalu banyak yang di kanan atau terlalu banyak yang di kiri. Nah, itu berarti belum seimbang. Jadi harus seimbang dalam gerak tari itu. Macam-macam birama. Pertama ada birama 2/4, artinya tiap birama terdiri atas 2 ketukan. Contohnya pada lagu Hari Merdeka. Nah, berikut Ustazah berikan potongan biramanya ya. Anak-anak masih ingat kan cara menghitung ketukan? Nah, coba anak-anak perhatikan di birama 2/4 ini, ketika dihitung jumlah ketukannya ada 2 ya. Inilah disebut birama 2/4. Yang kedua adalah birama 3/4. Artinya tiap birama terdiri atas 3 ketukan. Contohnya pada potongan lagu Terima Kasihku. Ketika dihitung, jumlah ketukannya ada 3 ketukan dalam satu birama. Yang ketiga adalah birama 4/4. Artinya tiap birama terdiri atas 4 ketukan. Nah, contoh lagunya ada pada lagu Tanah Air Beta. Ya, dapat anak-anak lihat, itu ketika dihitung satu biramanya berjumlah 4 ketukan. Yang keempat adalah birama 6/8, yaitu tiap birama terdiri atas 6 ketukan. Contoh lagunya ada pada lagu Desaku Yang Tercinta. Ya, itu dalam satu biramanya ketika dihitung ada 6 ketukan ya. Dapat anak-anak amati semuanya perbedaan antara ketukan-ketukan tiap biramanya, mulai dari 2/4, 3/4, 4/4, dan 6/8. Nah, jangan lupa untuk selalu menghitung ketukannya dalam setiap birama untuk memahaminya. Masih ingat kan kalian tentang cara menghitung ketukan? Ustazah akhiri dulu untuk penjelasan kali ini. Semoga dapat menemani anak-anak belajar dan menambah wawasan anak-anak mengenai materi kali ini. Ustazah akhiri, tetap semangat belajar dan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.